Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maria Oktasari selaku dosen psikologi sosial dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai agresi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfadilah. Saya selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya ada Maulana, Amelia, Vika. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Pengertian agresi. Sebagaimana yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresi adalah perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda. Dalam ilmu antropologi, agresi adalah perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik ataupun psikis terhadap pihak. Sumber-sumber rasa marah. Yang pertama yaitu salah satu sumber rasa marah yang paling umum adalah serangan atau gangguan yang dilakukan orang lain. Misalnya, kita tiba-tiba dipukul tanpa sebab yang jelas, diserang dengan caci maki, dan sebagainya. Artinya orang lain melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, tergantung pada bagaimana pandangan orang yang dirugikan, apakah ia diganggu atau diserang. Yang kedua, sumber utamanya itu adalah rasa marah atau frustasi. Frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Bila seseorang hendak pergi ke suatu tempat, melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu dan kemudian dihalangi, maka kita katakan bahwa orang itu mengalami frustasi. Salah satu prinsip dasar dalam psikologi adalah bahwa frustasi cenderung membangkitkan perasaan agresif. Bila korban menghubungkan frustasi dengan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, maka tidak akan timbul amarah yang lebih besar. Tetapi, bila tidak ada pembenaran faktor eksternal semacam itu dan bila dibuat pertalian internal, maka yang timbul adalah rasa marah yang jauh lebih besar. Penyebab agresi pada manusia. Menurut Davidoff, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku agresi, yakni yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor agresi yang berkaitan dengan gen, faktor sistem otak, dan faktor kimia darah. Yang kedua ada faktor belajar sosial. Dengan menyaksikan perkelahian dan pembunuhan, meskipun sedikit, pasti akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut. Yang ketiga ada faktor amarah. Amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat, yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata atau salah atau juga tidak. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga bisa menyebabkan agresi. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan kemiskinan, anonimitas, hingga suhu udara yang panas. Faktor model atau contoh. Acara-acara televisi yang menampilkan banyak adegan kekerasan hampir setiap saat dapat ditemui dalam tontonan yang disajikan, mulai dari film kartun, sinetron, sampai film laga. Acara khusus perkelahian yang sangat populer di kalangan remaja seperti SmackDown, UFC atau Ultimate Fighting Championship atau sejenisnya, yang diyakini bahwa tontonan tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa penontonnya. Rasa frustasi. Penyebab agresi dalam psikologi sosial lain yaitu frustasi yang terjadi bila seseorang terhalang oleh suatu hal dalam mencapai suatu tujuannya. Agresi merupakan salah satu cara merespon terhadap perasaan frustasi. Contoh, remaja miskin yang nakal adalah akibat dari frustasi yang berhubungan dengan banyaknya waktu menganggur, keuangan yang minim, dan adanya kebutuhan yang harus segera terpenuhi tetapi sulit untuk dicapai. Cara mengatasi agresi. Ada beberapa cara untuk meredam atau menghilangkan sebuah tingkah laku yang bersifat agresif. Cara-cara mengatasi agresi itu adalah sebagai berikut.
pengamatan tingkah laku yang baik. Budaya, pendidikan, tontonan yang selalu menampilkan perilaku agresif akan membuat seseorang mengimitasi perilaku tersebut. Untuk mengurangi perilaku agresif ini bisa dengan menampilkan tingkah laku yang memberikan teladan yang baik. Mengurangi tingkah laku budaya dan pendidikan yang menunjukkan agresivitas dan lain-lain. Mengurangi tayangan televisi yang menampilkan kekerasan misalnya adalah hal yang dianggap penting untuk mengurangi perilaku agresi yang ada dalam masyarakat. Hukuman. Sejarah manusia lebih banyak mencatat hukuman sebagai cara penanganan terhadap agresi. Hal ini bisa dilihat dari agresivitas yang dilakukan individu hingga yang dilakukan oleh institusi atau bahkan negara. Pada individu, para pelaku kekerasan seperti pemerkosaan dan pembunuhan akan dihukum penjara atau hukuman mati. Negara agresor seperti Jepang yang mengakses Cina pada tahun 1930-an diberi sanksi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Namun, tetap saja agresivitas muncul. Hal yang paling penting dalam penggunaan hukuman adalah hukuman harus jelas dan sesegera mungkin mengikuti agresivitas yang dilakukan. Kedua, hukuman harus amat keras sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan oleh pelaku. Kognitif. Bisa dibayangkan ketika seseorang berbuat kesalahan pada orang lain, maka tak ayal lagi orang yang dizolimi akan marah. Bagaimana jika pertanyaan orang yang dizolimi tadi ternyata memaafkan si pembuat kesalahan? Hal ini menjadi mungkin ketika kognisi orang yang dizolimi tadi diisi oleh informasi bahwa perlu memaafkan orang yang menzolimi. Memaafkan tentunya dengan rasa tulus dan ikhlas, bahkan dirinya tidak merugi. Hal ini bisa mengurangi agresivitas, setidaknya agresivitas yang tampak. Katarsis. Katarsis yaitu seseorang yang perlu mereduksi dorongan agresinya. Maka dibutuhkan saluran untuk menyalurkan agresi tersebut. Ingin memukul teman misalnya, dialihkan pada memukul meja. Perilaku ini oleh Freud disebut dengan katarsis. Istilah ini mengalami perluasan istilah seperti hipotesis katarsis, yakni upaya untuk menurunkan rasa marah dan kebencian dengan cara yang lebih aman sehingga mengurangi bentuk agresi yang sekiranya akan muncul. Umumnya, katarsis berupa kegiatan fisik yang menguras tenaga. Ketika fisik lelah, diperkirakan tingkah laku agresif akan turun. Beberapa aktivitas itu antara lain olahraga atau menonton film-film laga. Hal ini menarik adalah munculnya pesimisme atas langkah ini. Hal ini disebabkan karena walaupun katarsis menurunkan rasa marah, agresivitas bisa muncul ketika seseorang kembali terprovokasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu faktor amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat, yang biasa disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata atau salah atau juga tidak. Agresi merupakan salah satu cara berespon terhadap perasaan frustasi. Faktor amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan yang mungkin nyata-nyata atau salah ataupun tidak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.